Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Wulandari. Saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua, yaitu mengenai pengamatan hasil observasi. A. Pengamatan terhadap motivator. Yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Cara motivator menyapa dan menyambut murid adalah dengan mengucapkan salam, tersenyum, dan juga menanyakan kabar murid. Lalu yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Cara motivator memulai kegiatan bimbel interview adalah dengan membaca doa sebelum belajar, bernyanyi lagu sebelum belajar, bernyanyi lagu La Bimba, bernyanyi Yel Bimba, dan juga melakukan dialog secara umum. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan adalah dengan selalu semangat, ceria, tersenyum, dan juga secara intens melakukan dialog dan juga bermain baca-bacaan. Lalu yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Cara motivator mengajak anak berdialog adalah dengan cara bertanya atas apa yang anak lakukan dan juga menanyakan kegiatan anak di hari-hari sebelumnya. Lalu yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak adalah dengan melakukan tepuk tangan, tos, kemudian memberikan jempol, dan juga mengucapkan kata semangat kepada anak dan memberikan pujian dengan kata yang baik kepada anak. Lalu yang keenam adalah seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Motivator selalu memberikan reward dan motivasi kepada anak ketika anak menjawab pertanyaan yang motivator tanyakan, dan juga ketika anak selesai bermain baca-bacaan, kemudian juga ketika anak menyelesaikan modul yang telah dikerjakannya, dan juga ketika anak menyelesaikan kegiatan yang telah dilakukan. Lalu yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel? Ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel selalu semangat, ceria, selalu tersenyum, kemudian juga menciptakan suasana kegiatan bimbel yang fun learning, dan juga penampilan motivator rapih dan juga sopan. Lalu, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan adalah dengan menarik perhatian murid dengan melakukan kegiatan dialog, tanya jawab, kemudian juga bermain baca-bacaan. Lalu, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Motivator selalu mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan selama kegiatan bimbel berlangsung. Selanjutnya, B. Pengamatan terhadap murid. Yang pertama adalah bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresi dan sikap setiap murid senang, semangat dalam mengikuti nyanyian dan juga gerakan dalam setiap nyanyian. Pada saat berdialog pun, anak menjawab setiap pertanyaan yang motivator tanyakan. Lalu yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbel? Tidak ada, semua anak ceria dan juga bersemangat selama kegiatan bimbel. Kemudian, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti?
ekspresi dan sikap murid pada saat kegiatan inti, senang dan juga semangat dalam mengikuti kegiatan bermain baca-bacaan dan bermain modul. Lalu yang keempat adalah apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Iya, murid mau melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Kemudian yang kelima adalah apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada, karena kegiatan bimbanya sesuai dengan kemauan dan juga kemampuan anak tanpa adanya paksaan dari motivator. Lalu yang keenam adalah jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Karena pada hari pertama hanya ada satu murid, yaitu yang bernama Askana. Askana senang dan juga semangat ketika mengikuti kegiatan Bimba. Namun fokus Askana tidak hanya berfokus pada motivator dan juga kegiatan Bimba. Jadi fokus Askana mudah teralihkan oleh kegiatan yang ada di sekitarnya, dan juga Askana masih malu-malu terhadap motivator magang dan tidak mau melakukan komunikasi kepada motivator magang. Selanjutnya, C. Pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama adalah jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang diciptakan oleh motivator adalah penuh dengan semangat, ceria, selalu tersenyum, dan juga menciptakan suasana kelas yang fun learning. Maka dari itu, motivator magang pun merasakan hal yang sama. Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Selama kegiatan Bimba berlangsung, tidak ada pemaksaan dan juga kekerasan yang dialami oleh murid. Selanjutnya, D. Pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka adalah mengucapkan salam, bertanya kabar, kemudian berdoa sebelum belajar, bernyanyi lagu sebelum belajar, bernyanyi lagu La Bimba, Yel Anak Bimba, tepuk semangat, dan juga melakukan dialog antara motivator dan juga murid. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti adalah bermain modul dan juga secara berbarengan bermain baca-bacaan. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti adalah bermain baca-bacaan dan juga melakukan dialog tanya jawab antara motivator dan juga murid. Selanjutnya yang keempat adalah apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup. Yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup adalah membaca doa sesudah belajar dan juga bernyanyi lagu sesudah belajar. Kemudian berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator adalah 30 menit dan 10 menit untuk kegiatan pemantapan. Sekian jawaban dari hasil pengamatan observasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.